Selamat pagi. Ketemu lagi sama Kak Jessica. Siapa yang sudah siap bina iman? Oke, Kakak yakin adik-adik semua sudah siap bina iman ya. Adik-adik, hari ini sudah masuk minggu Advent keempat. Berarti sebentar lagi Natal sudah tiba. Makanya Kakak Jessica sudah pakai topi Natal nih. Karena hari Jumat besok kita sudah menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Oke, nah adik-adik, sebelum kita mulai bina iman ya, kita doa dulu ya. Yuk adik-adik ambil sikap doanya yang baik. Tangannya dilipat, matanya dipejamkan. Tidak boleh ada yang bersuara. Kakak Jessica akan bantu untuk doanya ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena pada hari ini kami dapat berkumpul untuk mengikuti Bina Iman Online. Ya Tuhan, dampingilah kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat menjalankan sukacita-Mu melalui orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, berkati juga kakak-kakak pembina yang akan mendampingi kami hari ini. Semoga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, sekarang kita lanjutkan dengan lagu pembuka ya. Karena sudah minggu Advent keempat dan menjelang Natal, kakak mau ngajak adik-adik bernyanyi Santa Claus is coming to town. Siapa yang tahu lagunya? Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan mendengarkan cerita ya. Duduk yang manis dan siapkan telinganya. Kita mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi sama kakak Kinia ya. Iya, kakak Kinia akan membawakan sebuah cerita. Oke, adik-adik mau dengarkan? Ini hanya sebuah ilustrasi ya. Adik-adik, kalau sudah mau mendekati bulan Desember atau bulan Desember, biasanya pasti yang dibeli adalah apa? Pohon Natal, baju-baju, barang-barang untuk kebutuhan Natal atau tahun baru. Ya. Nah, kakak ingin menceritakan 3 pohon Natal. 3 pohon Natal yang besar, yang sedang, dan yang kecil. Ya. Nah, ini adik-adik. Ya. Nah, 3 pohon Natal ini, pohon Natal yang besar, tingginya setinggi rumah. Kemudian pohon Natal yang sedang, hanya 2-3 meter tingginya. Dan pohon Natal yang kecil. Ya, kecil. Mungkin hanya setengah meter kali tingginya ya. Nah, pohon Natal ini ketika di toko bercakap-cakap satu sama lain adik-adik. Pohon Natal yang besar berkata, "Hai, aku ini paling besar, aku paling megah, pasti aku dibeli duluan, pasti semua akan beli
dia dihias sama orang-orang. Dan semua pasti akan mengagumi aku. Hai kamu, pohon Natal yang sedang, kamu tidak ada apa-apanya. Aku akan memberikan kebahagiaan bagi banyak orang. Kamu akan lihat nanti, sebentar lagi aku akan dibeli sama orang. Gitu adik-adik. Dia bicara dengan nada sombong. Gak boleh ya begitu ya. Kemudian, tidak lama kemudian, ada orang datang. Dia bertanya-tanya kepada pemilik toko. Oh, saya mau beli pohon Natal yang besar ini. Nah, pohon Natal yang besar ini sangat bangga. Betul kan teman-teman? Selamat tinggal. Aku akan menjadi kebanggaan banyak orang. Nah, kemudian pohon Natal yang besar itu dihias adik-adik. Dia tinggi, besar, dan dihias dengan lampu warna-warni dan banyak aksesoris lainnya, ya. Dan dia ditaruh di tengah mall. Semua akan melihat, wah, itu indah sekali pohon Natalnya. Ya, aku mau foto di sana, Ibu. Aku mau foto di sana, Mama. Oma, ayo kita foto di pohon Natal yang besar sekali. Nah, mereka berebut berfoto pada pohon Natal yang besar ini adik-adik. Ya, terus si pohon Natal yang besar gini. Aku adalah pohon Natal paling bahagia, memberikan kehangatan pada semua orang. Terus, satu demi satu foto. Dia hanya beberapa menit saja setelah berfoto, mereka pergi. Kemudian datang lagi yang lain, berfoto, pergi. Ya, terus kemudian anak-anak kecil berkata, Oma, aku mau beli baju. Mama, aku mau beli coklat. Aku mau beli biskuit. Di sana ada diskon. Kita beli yuk di supermarket. Nah, satu persatu mereka pergi. Hanya cuma foto sebentar, hanya beberapa menit. Kemudian pada malam hari ditutup, mallnya ditutup, dan pohon Natal yang besar ini sendiri, kesepian, sunyi sekali. Terus dia sedih. Aku sombong. Ternyata aku tidak memberikan kehangatan yang banyak, yang cukup lama pada banyak orang. Kemudian, aku gagal. Walaupun aku indah, anggun, besar, tapi aku tidak ada apa-apanya. Dia sedih adik-adik karena kesombongannya. Ya, kita tidak boleh sombong. Kemudian, setelah beberapa lama kemudian, pohon Natal yang sedang dan pohon Natal yang kecil ketinggalan di toko. Terus pohon Natal yang sedang ini mengatakan kepada yang kecil, Hai kecil, pasti aku sebentar lagi dibeli orang. Aku akan dipajang, aku akan memberi kehangatan banyak orang, aku akan memberikan yang terbaik kepada semua orang. Terus benar aja adik-adik. Setelah dia tunggu beberapa jam kemudian, datanglah seorang ibu. Ibu-ibu itu datang. Kemudian pohon Natal setelah melihat dia, oh yang ini kekecilan, walaupun harganya murah, yang ini aja saya ambil. Kemudian diambil adik-adik pohon Natal yang lumayan besar ini, tapi gak terlalu besar sekali. Terus pohon Natal yang sedang ini bilang gini, bye-bye kecil, aku sudah bisa pergi sekarang. Aku akan memberikan kehangatan bagi banyak orang. Kamu di sana kesepian. Aku nanti akan memberikan yang terbaik pada banyak orang di hari Natal dan di hari-hari tahun baru. Ya, kemudian si sedang ini
bawah. Nah, adik-adik, benar saja. Si sedang ini, pohon Natal sedang ini kemudian dihiasi dengan lampu-lampu, ya. Kemudian dihiasi dengan banyak perhiasan. Kemudian mungkin ditaruh kado-kado di samping kiri kanannya. Di mana ditaruhnya adik-adik? Oh ya, dia ditaruh di lobi. Dia ditaruh di lobi di kantor-kantor, ya. Jadi ada lobi di bawah, di atasnya ada banyak kantor-kantor. Dia taruh di depan, dekat ruang tamu di depan, ya. Tapi banyak orang datang ke situ. Orang-orang datang bergegas-gegas dari rumah, terburu-buru mau ke kantor, mau bekerja. Kemudian mereka hanya melihat sebentar. Oh, ada pohon Natal. Oke. Terus mereka masuk ke dalam. Ya, tidak sempat berfoto. Kemudian masuk lagi beberapa lagi. Oh, ada pohon Natal di situ. Kemudian mereka juga masuk. Mereka bergegas karena waktunya sudah untuk bekerja, tidak boleh terlambat. Jadi pohon Natal itu cuma dibuat dipajang di situ, hanya untuk dilihat. Ada yang tersenyum sebentar. Ada sih sesekali yang berfoto dengan pohon Natal yang sedang ini. Tapi kemudian beberapa hari kemudian hari Natal tiba. Hari Natal tiba. Kantornya apa? Iya adik-adik, kantornya ditutup. Terus pohon Natal ini sendirian. Lampunya dimatikan, sepi, dikunci. Akhirnya pohon Natal ini yang sedang ini bilang, aku ternyata gagal memberi kehangatan pada banyak orang. Aku hanya cuma dilirik saja. Kemudian dia sedih. Ternyata aku tidak boleh sombong. Ya. Kemudian dia hanya di situ berminggu-minggu, tidak ditegur, tidak didekati banyak orang. Nah, adik-adik, ketinggalanlah si kecil ini. Si kecil ini bilang gini, oh Tuhan, aku ketinggalan sendiri di toko ini. Apakah ada yang mau membeli aku? Apakah aku sungguh menarik? Wah, si besar itu pasti banyak orang yang datang pada dia. Dia banyak memberikan kehangatan, ya. Terus si sedang itu pasti juga banyak orang yang sayang sama dia. Dia ditaruh di rumah gedung yang hangat. Pasti di sana ada pesta-pesta. Banyak orang sayang sama dia. Banyak orang foto sama dia. Sedangkan aku sendiri di sini. Dia kecil hati adik-adik. Dia sedih. Tapi adik-adik gak boleh sedih ya. Walaupun kecil sendiri. Kemudian datanglah seorang bapak. Bapak itu sangat sederhana. Kemudian dia melihat-lihat di toko itu. Terus kemudian dia bilang, saya mau beli pohon Natal yang kecil ini. Ya, saya mau beli ibu. Nah, kemudian pohon Natal yang kecil ini dibawa sama seorang bapak. Terus si pohon Natal yang kecil ini bilang, wah, bapak ini sepertinya hidup sendiri. Kok bajunya lusuh? Kok dia tidak keren seperti yang lain? Tapi gak apa-apalah, aku sudah dibeli sama manusia. Semoga aku bisa memberikan kehangatan ya Tuhan untuk banyak orang. Nah, kemudian adik-adik, si pohon Natal kecil ini dibawa ke sebuah rumah yang kecil, rumah kayu, ya,
sana dia dihias dengan aksesoris yang ala kadarnya dan juga ada lampu-lampu kecil. Tapi adik-adik, dia melihat kiri kanan, ternyata di rumah kecil itu ada nenek, ada kakek, ada mama, ada papa, ada banyak anak kecil yang lainnya. Mereka juga meletakkan kado-kado Natal, ya walaupun gak terlalu besar, kado-kado Natal kecil-kecil. Terus mereka menyalakan lilin-lilin, mereka menyalakan juga lampu-lampu dan mendekor ruangan jadi indah sekali. Terus kemudian anak-anak kecil berlarian di sekitar ruangan itu. Kemudian ada makanan kue-kue kecil yang disiapkan. Ya. Kemudian beberapa hari sebelum Natal sudah disiapkan. Dan tepat pada hari Natal, malam Natal, adik-adik, apa yang terjadi? Pada malam Natal, semua berkumpul di sana. Ada nenek, ada kakek, oma, boleh juga oma, opa ya. Ada mama, ada papa, ada anak-anak kecil, ada om, ada tante. Semua berkumpul. Di sana juga ada salib adik-adik. Di sana juga ada kehangatan. Ada hati yang gembira, ada hati yang mengampuni, ada sukacita, ada nyanyian Natal, ya, nyanyian malam sunyi, dan kemudian lilin-lilin dinyalakan. Dari ruangan yang redup, gelap jadi terang benderang dengan lampu, dengan lilin-lilin, dan semuanya bahagia, semuanya saling mengampuni, semuanya saling mengucapkan selamat Natal. Selama 2 hari 3 hari beberapa malam itu, pohon Natal kecil ini dikelilingi dengan semua orang-orang yang saling menyayangi, saling mencintai satu sama lain, saling mau mengampuni. Nah, adik-adik, si kecil ini akhirnya berhasil memberikan kehangatan, memberikan kegembiraan, memberikan kedamaian di setiap hati manusia. Dia bilang, "Oh Tuhan, terima kasih, doa saya terkabul. Saya memberikan kehangatan dan sukacita bagi rumah, bagi penghuni rumah di sini." Apa adik-adik? Oh iya, tetangga-tetangga juga pada datang. Walaupun mereka berlainan agama, mereka mengucapkan selamat Natal pada rumah ini, pada adik-adik kecil, pada oma opa, pada mama papanya. Wah, ini ramai sekali. Bahkan bisa 2-3 bulan adik-adik. Dan si kecil pohon Natal ini sangat berhasil memberikan yang terbaik daripada pohon Natal yang besar ini, yang sombong ini. Kemudian pohon Natal yang sedang ini juga sombong. Dan si kecil ini luar biasa. Nah, adik-adik, dari cerita yang tadi, apa yang kita bisa ambil maknanya? Apa? Benar, walaupun kita kecil, kita bisa memberikan kebahagiaan pada siapapun. Di rumah misalnya, ya, kalau adik kecil punya adik lagi, misalnya apa? Bisa membantu mama, ya, mamanya lagi masak, memberikan kehangatan apa? Menjaga adik kecil, ya, ajak main. Kenapa? Oh, yang lebih besar misalnya sudah kelas 4, kelas 5, setelah makan, ya, setelah bermain, makan, dibawa ke tempat dapur, dicuci sendiri, dan mama papa kan, wah ini anakku pintar sekali, ya. Dan juga setelah bermain, barang-barang berantakan, mainan berantakan, adik-adik yang walaupun masih kecil bisa juga membantu mama papa, memberikan kehangatan dalam rumah. Apa? Di
dimasukkan di dalam kotak? Apa? Bisa dimasukkan di dalam lemari, dimasukkan di dalam laci, jadi rapi. Oh, ada satu lagi. Mau nyapu? Boleh. Sapu-sapu supaya yang kotor-kotor debu bisa bersih. Ya, bantu-bantu yang kalian bisa. Betul. Apa? Adik yang di sana? Ya, lipat selimut bisa. Nah, adik-adik, walaupun adik-adik kecil, adik-adik bisa memberikan kehangatan juga kepada teman-teman, ya. Tidak boleh jahil, tapi selalu menyayangi teman. Demikian adik-adik, cerita Kakak Vinia. Semoga ini sangat bermanfaat. Ya. Dan Kakak Vinia akan menyiapkan alat-alat untuk aktivitas. Oke? Adik-adik, sudah Kakak siapkan. Nah, kita akan membuat aktivitasnya nih adik-adik. Ya, kita akan membuat topi pohon Natal. Ya, tadi adik-adik kan Kakak bilang bahwa kita bisa menjadi pohon Natal kecil yang memberi kehangatan, yang selalu menolong, yang selalu memberi kegembiraan. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat topi seperti ini. Ya. Oke. Bahan-bahannya adalah ini ada karton manila. Karton manila digunting seperti ini, ya. Ini panjangnya diukur aja kira-kira berapa. Kalau Kakak Vinia ini 60 cm kali 6, ya. Jadi panjangnya 60 cm, lebarnya 6 cm. Ya. Nanti adik-adik buat seperti ini. Kemudian ini ada sepotong lagi persegi panjang, ya. Ini 15 cm kali 12 cm. Ya. 15 cm kali 12 cm. Dan satu lagi dibuat bintang, ya. Nanti akan ditaruh di atas pohon Natalnya. Nah, sedangkan alat-alatnya adalah gunting, penggaris, pulpen, boleh pensil, krayon, boleh pensil warna juga ya. Kemudian lem plester dan lem, ya. Kemudian kita baru akan memulai. Nah, adik-adik, ini Kakak Vinia sudah siapkan, ya. Sudah siapkan. Ini nanti dilipat 2 aja adik-adik. Dilipat 2, jadi kita dapat titik tengahnya. Setelah dapat titik tengahnya, kemudian tinggal tarik garis lurus ke bawahnya. Seperti ini adik-adik. Ya. Jadi tinggal garis lurus ke bawah. Jadi seperti ini segitiga. Kemudian adik-adik yang kurang mengerti, tanya mama, papa, atau kakak-kakak, boleh kakaknya, ya. Dan minta tolong bantu. Apalagi kalau menggunakan gunting, hati-hati, ya. Dan juga kita membuat bintang seperti ini, ya. Ini juga bisa minta tolong mama, papa kalau yang belum bisa bikin bintang, ya. Setelah itu, ya, kita gunting ini adik-adik, ya. Kita gunting sesuai dengan garis, ya. Kita gunting sesuai dengan garis. Sudah jadi. Kemudian kita beri warna dulu nanti. Kita gunting dulu ininya, bintangnya. Kita gunting bintangnya pelan-pelan ya adik-adik ya. Soalnya bintangnya ini kan ada sisi-sisinya. Sisi-sisi
besinya itu harus pelan-pelan diguntingnya supaya bintangnya diguntingnya rapi. Karena bintangnya nanti taruhnya di paling atas adik-adik. Setelah itu ya kita mewarnai bintangnya. Ya, adik-adik kalau mewarnai pakai krayon lebih cepat. Tapi kalau yang nggak punya krayon juga nggak apa-apa, pakai pensil warna bagus juga, ya. Setelah kita warnain, ya, kita membuat pohon Natalnya. Ya, pohon Natal, kakak, aku mau yang warnanya pohon Natalnya ungu, boleh. Kak, aku mau pohon Natalnya warnanya hijau muda, boleh. Nah, tapi kalau kakak Vinia pilih yang hijau tua. Adik-adik selera warnanya ya, karena pohon Natal sekarang banyak macam-macam warnanya ya. Bentar, nanti seperti ini adik-adik. Terus kakak, aku mau dihias, tapi aku mau yang dipakai lampu-lampu, boleh juga. Mau dipakai lampu-lampu, jadi cakep gitu. Lampu-lampunya nanti ada warna-warna biru, merah, ya. Gitu. Ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya biru. Sebentar ya. Nah, sudah jadi pohon Natalnya, ya. Dan ini kakak Vinia mau lekatkan. Dia ditaruh di paling atas bintangnya. Ya. Setelah itu, ya, adik-adik nanti diukur, ya, diukur. Oh, besar kepalanya berapa nih? Segini, gitu ya. Oh, diukur segini besar kepalanya. Setelah diukur, nanti diletakkan di sini, kira-kira di mana? Oh, di tengah-tengah, gitu. Baru nanti ditempel di sini. Nah, adik-adik, tempelnya jangan ditaruh paling bawah sekali. Jangan di paling bawah sekali, tapi di agak tinggiin sini. Kenapa? Supaya kita bisa membuat batangnya, ya. Jadi agak ke atas sedikit. Nah, supaya kita bisa membuat batangnya. Nanti dipakai pensil warna, pakai krayon juga boleh, ya. Ini batangnya kakak Vinia mau pakai warna coklat. Ya. Kemudian dan kiri kanannya juga diwarnai adik-adik. Ya. Kiri kanannya diwarnain. Ya. Setelah itu sudah jadi. Kita tempel, kita ukur.
ukur di kepala kita adik-adik. Nah, kira-kira kalau kakak V-nya. Nanti jangan terlalu pas sekali ya, jadi harus bisa seperti itu. Makanya agak panjang. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah pas diukur segini, kemudian kita lem. Kita kasih lem. Ya. Kita kasih lem supaya nempel. Tuh. Tapi kalau misalnya mau lebih yakin lagi, biasanya kita pakai selotip. Selotip ini jangan double tip, selotip kita tempel lagi di sini supaya lebih kuat nempelnya. Ya. Nah, sekarang jadi sudah bagus ya. Kakak Vinia sudah menjadi pohon Natal kecil yang memberikan kehangatan bagi keluarga Kakak Vinia, bagi teman-teman, bagi adik-adik, bagi semuanya. Nah, adik-adik juga bisa seperti itu walaupun kecil. Jangan bilang, saya tidak bisa buat apa-apa. Bisa, ya. Dengan belajar yang rajin, memberikan nilai yang bagus, ya. Zaman sekarang online ya, belajarnya online. Gak boleh tuh ngeliat-ngeliat, tapi nilai yang bagus benar-benar nilai yang setelah kita belajar, bukan ngintip-ngintip ya. Kita harus belajar yang rajin, memberikan nilai yang bagus kepada mama dan papa. Itu juga memberikan kehangatan, memberikan kegembiraan pada mama dan papa. Nah, adik-adik, sekian. Semoga ini sangat bermanfaat untuk adik-adik semua. Oke adik-adik, Bina Imannya sudah selesai. Sekarang kita nyanyi lagu penutup ya. Kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Para Malaikat Bernyanyi. Adik-adik, sekarang kita tutup dengan doa ya. Doanya akan dibawakan oleh teman adik-adik. Sikap doa yang baik ya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa, kiranya Engkau memberkati kami semua untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.